Bab 2097. Pertarungan campur antara 6 orang. Baiklah, akhirnya kamu mengakuinya, kan? Lalu aku akan memberitahumu hari ini apa konsekuensi dari menjebakku, Ricky Wang. Ricky Wang juga sangat marah. Sebelumnya, dia hanya percaya 80%, namun sekarang dia sudah benar-benar yakin. Marcos Yu telah mengakuinya sendiri, apakah ada bukti yang lebih konklusif dari ini? Marcos Yu tercengang sejenak, apa maksudnya akhirnya mengakui? Bukankah Ricky Wang datang kepadanya karena dia sudah punya bukti? Tetapi pada saat ini, dia sudah tidak punya waktu untuk berpikir. Karena sangat marah, Ricky Wang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Api iblis yang penuh di langit tampak seperti awan gelap, seluruh langit puncak ketiga ditutupi oleh kembang api yang dahsyat. Ricky Wang mengulurkan tangannya dan menunjuk, lalu tiba-tiba, di lautan api di langit, satu demi satu gelombang api yang tampak seperti iblis monster bergegas menuju Marcos Yu dengan gila-gilaan. Ekspresi wajah Marcos Yu berubah drastis, kultivasinya memang sejak awal tidak sebaik Ricky Wang. Dan saat ini, ketika Ricky Wang mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pun sama sekali tidak sempat untuk bertanya apa-apa, dan hanya bisa melawan dengan putus asa. Tiba-tiba, langit langsung berubah warna, Reiki meraung dan bergulir, ruang hampa terus terkoyak. Di atas tanah, penuh dengan getaran tak berujung. Kedua orang ini mulai bertarung, dan itu bahkan lebih lancar dari yang aku kira. Di suatu tempat di kompleks istana, ketika melihat Ricky Wang dan Marcos Yu bertarung tanpa henti, Eric Qin tersenyum kecil. Tak satu pun dari kedua orang ini yang merupakan orang baik, dan mereka berdua sama-sama merupakan masalah baginya. Hanya memiliki manfaat baik baginya jika mereka melakukan pertarungan. Dan Orlando Wang juga sudah bisa bergerak. Awalnya, dia menggunakan taktik ilusi untuk membingungkan Orlando Wang, adalah berencana menggunakan Orlando Wang untuk menyulut konflik jika konflik tidak pecah. Tapi sekarang tidak buruk juga untuk menambahkan sedikit api. Ricky Wang, kamu jangan keterlaluan. Meskipun aku ingin menjebakmu, tetapi itu kan belum mulai, haruskah kamu begitu agresif? Setelah beberapa gerakan, Marcos Yu segera agak sulit untuk bertahan, dan dia berteriak dengan marah sambil mundur. Belum dimulai, kamu punya rencana lain. Ricky Wang bahkan lebih marah, berpikir bahwa dia telah menangkap celah dalam kata-kata Marcos Yu. Apakah mengejeknya di depan publik di siang hari masih belum cukup baginya? Apakah orang ini masih punya rencana lain yang belum dimulai? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya memiliki satu rencana ini saja. Marcos Yu hampir dipukuli hingga memuntahkan darah, dan dia menjadi semakin bingung. Dan pada saat inilah, Orlando Wang terbang dari kejauhan. Kakak seperguruan, untuk apa kamu banyak berbicara dengannya? Memangnya kenapa kalau kami yang melakukannya? Ricky Wang, kamu melakukan sangat banyak kejahatan. Kami memang ingin menjebakmu sampai mati. Kakak seperguruan Yu, jangan takut, ini bukan panggung kompetisi, karena dia sudah menggertak kita ke depan pintu kita. Untuk apa kita berbicara tentang aturan lagi? Kami akan datang untuk membantumu, dan bukan tidak mungkin untuk membanting Ricky Wang ini hingga baring ke tanah. Ketika Orlando Wang bergegas mendekat, dia juga menyetel Reiki yang penuh di langit, dan meraung lagi dan lagi. Di bawah rangsangannya, beberapa adik seperguruannya yang masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan sebelumnya, juga mengertakkan gigi dan mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Sekarang Orlando Wang sudah maju, jika mereka hanya menyaksikan Marcos Yu dipukuli dan tanpa membantu, tim kecil ini akan segera hancur. Ayo maju bersama, mengalahkan Ricky Wang ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan kami semua hanya karena kamu telah belajar sedikit trik dari sekte tertinggi.
Orlando Wang dan beberapa lainnya semua bergegas keluar, berkerumun dan bertarung dengan Ricky Wang. Sangat bagus, semuanya sudah mengakuinya, kan? Lalu aku akan melihat siapa yang akan dipukuli sampai baring ke tanah pada akhirnya. Ricky Wang sangat marah, tubuh pertempurannya meledakkan kekuatan, dan kekuatannya melonjak ke langit. Marcos Yu membuka mulutnya sedikit, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi semua orang sudah bergegas keluar sekarang, dan dia mau tak mau pun hanya bisa bergegas maju secara terpaksa. 6 orang bertarung di tengah udara. Meskipun Ricky Wang dengan 1 lawan 5, tapi dia tidak berada di posisi dirugikan, sebaliknya, dia menindas ke-5 orang itu hingga terus mundur. Melihat Ricky Wang sudah benar-benar kehilangan niat untuk mengabdikan dirinya pada kerohanian, dan membiarkan kerohanian di sekitarnya lepas. Eric Qin juga diam-diam mundur dan menghilang dari puncak ketiga. Pertarungan antara Ricky Wang dan Marcos Yu dan yang lainnya ini berlangsung sangat lama. Ketika Eric Qin meninggalkan puncak ketiga dan kembali ke tempat tinggalnya, dia masih bisa melihat Reiki yang terus bersinar dan raungan memekakkan telinga di puncak ketiga melalui formasi. Adik seperguruan, sepertinya ada orang yang sedang bertarung di puncak ketiga. Entah siapa yang begitu berani. Ketika Eric Qin berjalan ke depan pintu mansion, Leona Zhang dan yang lainnya juga dikejutkan oleh gerakan ini. Tidak hanya mereka, tetapi seluruh puncak keempat, hampir semua murid berjalan keluar dari mansion ataupun tempat retret, melayang di udara, dan melihat ke arah puncak ketiga. Semua orang berkumpul bersama, yang sama dengan saksi alami. Eric Qin juga terbang ke atas, sambil mengamati dan mendengarkan diskusi orang-orang. Gerakan semacam ini, kemungkinan besar hanya bisa dilakukan oleh kultivator puncak alam fase transendensi. Puncak ketiga. Apakah Mona, murid terkuat itu? Aku mendengar bahwa dia terluka dalam pertarungan dengan kakak seperguruan Wang kemarin. Dia sudah pergi ke puncak pertama dan dirawat oleh Elder Su sendiri. Lalu siapa lagi itu? Kakak seperguruan Marcos Yu kah? Tetapi jika mereka terus bertarung seperti ini, aku khawatir puncak ketiga akan hancur. Ketika semua orang berbicara, tiba-tiba seseorang berseru. Lihat, ada senior di puncak pertama yang bertindak. Aku tahu sejak awal, para tetua sekte pasti tidak akan duduk diam. Ini adalah aura kultivasi dari alam fase penilaian. Tampaknya kepala sekte telah bertindak. Bersambung.